Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Berjumpa kembali dengan Pak Hasan. Kali ini pembelajaran kelas 4. Babnya adalah Wali Songo. Ya, tulisannya Sanga, tapi bacanya Songo. Kalau nanti pakai O malah keliru. Jadinya yang betul dengan A seperti itu. Jadi Wali Songo bacanya ya. Wali adalah kekasih Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan berjuang untuk mendakwahkan agama Allah. Barangkali di antara kita mungkin pernah ya, ada yang berziarah ke makam Wali Songo ini. Karena sangat besarnya jasa-jasa beliau-beliau ini sehingga diziarahi oleh banyak orang. Nah, di Indonesia dikenal ada 9. Nah, dari kata Songo itulah 9 nih ya, wali yang diyakini sebagai pejuang penyebar agama Islam di Indonesia. Dikenalnya 9 orang ini. Sebenarnya masih ada banyak selain 9 wali ini yang juga menjadi wali tapi kurang populer begitu. Nah, yang populer atau yang dikenal di Indonesia 9 wali ini. Siapa sajakah para wali-wali ini? Ini dia ada gambaran begitu ya, lukisan Wali Songo. Pertama adalah Sunan Gresik. Dinamakan Sunan karena artinya adalah yang dihormati begitu. Nah, Gresik adalah daerah dakwah beliau. Nama asli beliau adalah Malik Ibrahim. Ya, digelari Maulana. Maulanya juga yang dihormati, yang dipertuan begitu. Beliau bukan asli Indonesia. Beliau adalah orang Samarkand, Asia Tengah sana. Wafat di Gresik, Jawa Timur dan dimakamkan di sana juga. Jasa-jasa beliau terhadap rakyat Jawa sangat banyak. Di antaranya beliau membantu menolong rakyat yang tertindas oleh Majapahit kala itu. Menghilangkan sistem kasta. Kasta itu ya yang kaya, yang miskin itu dibeda-bedakan begitu. Nah, oleh Sunan Gresik dihilangkan sistem itu. Yang kaya ya boleh, yang miskin boleh melakukan ini begitu. Kemudian beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Ini hanya sedikit di antara jasa-jasa beliau yang populer ya. Sebenarnya masih banyak jasa-jasa beliau selain hal-hal ini. Kemudian Sunan Ampel. Ya, Ampel nama daerah ya. Nama asli beliau adalah Rahmatullah. Ini putra Sunan Gresik. Nah, beliau punya putra, salah satunya adalah Rahmatullah ini dan dikenal dengan nama Sunan Gresik. Makam beliau terletak di Ampel, Surabaya sana, ada masjidnya sangat besar begitu. Yang populer dari beliau adalah ajaran Moh Limo, 5M. Moh itu artinya menjauhi, 5M, yaitu main, berjudi ya, mabuk, minum-minuman keras, maling, mencuri, mendem ini narkoba, dan madon itu main perempuan. Karena pada masa itu ya, awal-awal penyebaran Islam, ya harus mau tidak mau harus menghindari 5M ini agar menjadi orang Islam yang saleh begitu. Kemudian Sunan Bonang. Nama asli beliau adalah Maktum Ibrahim. Ya, ini putra Sunan Ampel. Nah, jadi Sunan Gresik punya putra Sunan Ampel punya putra
Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang berdakwah di daerah Tuban, ya masih Jawa Timur. Makam beliau juga ada di sana. Yang populer dari beliau adalah mencipta gamelan, ya. Bonang namanya. Jadi sudah ada gamelan lain gitu. Beliau menambahkan satu alat musik gamelan yang dinamakan bonang. Kemudian beliau juga mencipta tembang Macopat Durmo, kemudian wayang, diantaranya kereta, binatang-binatang kecil-kecil begitu. Juga tembang Wijil, ini beliau yang mencipta. Selanjutnya adalah Sunan Giri. Nama asli beliau adalah Ainul Yakin, dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau adalah putra Maulana Ishaq. Maulana Ishaq, ya, murid Sunan Ampel. Nah, beliau juga murid Sunan Ampel. Jadi dari Sunan Ampel tadi muncul sunan-sunan yang lain. Makamnya terletak di Giri, ya, Giri juga masih di Jawa Timur. Berdakwah melalui kesenian, diantaranya tembang dolanan, seperti jamuran, ya, padang bulan itu, dan juga cublak-cublak suweng, ya. Kalau kita pelajari lebih dalam, ada pelajaran-pelajaran yang baik dalam tembang-tembang dolanan itu. Lalu Sunan Derajat, nama asli beliau adalah Syarifuddin, dikenal dengan Raden Qasim. Beliau adalah putra Sunan Ampel juga. Makamnya terletak di Lamongan, ya masih Jawa Timur. Jadi banyak sekali para wali yang berdakwah di Jawa Timur sana. Di antara yang populer dari jasa beliau berdakwah di daerah Jawa ini adalah beliau menekankan empati kepada kaum fakir miskin. Beliau orangnya dermawan, solidaritas sosialnya sangat tinggi. Juga ada ajaran dari beliau tentang cara-cara membangun rumah. Bagaimana biar rumahnya itu lebih bagus, lebih baik, lebih kokoh, dan seterusnya. Beliau juga dikenal mencipta tembang Macopat Pangkur. Nah, tadi ada Durmo, Wijil, Pangkur, dan seterusnya. Ini tembang-tembang Jawa, ya. Lalu ada Sunan Kalijogo. Ini yang populer di telinga kita, ya. Nama asli beliau adalah Raden Syahid. Beliau putra seorang bupati Tuban. Nah, Tuban ya masih seperti tadi Sunan Bonang tadi, ya, di Tuban. Beliau keturunan Arab karena kakeknya dari Arab. Beliau murid Sunan Bonang. Nah, jadi muridnya dari putranya begitu menjadi wali-wali yang lain. Makam beliau terletak di Demak, ya. Ini Jawa Tengah. Kalau tadi Jawa Timur. Nah, beliau berdakwahnya di Jawa Tengah. Yang sangat populer dari beliau adalah beliau ini berdakwah melalui seni dan budaya. Nah, beliau juga ahli mendalang, memainkan wayang. Beliau mencipta lakon-lakon, itu ditambahi begitu menjadi bernafaskan Islam. Ya, salah satu yang populer adalah beliaulah yang mencipta tokoh Punokawan itu. Gareng, ya, Petruk, Bagong, dan Semar. Dalam cerita wayang sendiri aslinya tidak ada para Punokawan itu. Nah, Sunan Kalijogo inilah yang mencipta Punokawan ini. Kemudian beliau juga populer sebagai pencipta tembang Dandang Gulo, Ilir-ilir, Lir-ilir itu, ya, sudah sering kita dengar, dan juga gundul-gundul pacul. Nah, di dalamnya sangat banyak pelajaran yang bisa diambil. Kemudian ada Sunan Kudus. Nama asli beliau adalah Ja'far Shotid. Beliau putra Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini murid Sunan Ampel. Tidak punya murid. Nah, Sunan Ampel ini punya murid. Dari murid beliau
menjadi wali, salah satunya adalah Sunan Kudus ini. Beliau menjadi keluarga dari Sunan Bonang karena menikahi salah satu putri beliau. Makamnya terletak di Kudus, nah ini juga Jawa Tengah, seperti Sunan Kalijogo tadi. Yang populer dari beliau adalah mendirikan Masjid Kudus, yang dalam komplek itu terdapat akulturasi budaya atau percampuran budaya Hindu, agama Hindu dan Islam. Kalau kalian nanti lihat Masjid Kudus itu, di depannya itu ada menara yang sangat bercorak Hindu gitu ya, tidak dihancurkan begitu, tapi masuk komplek Masjid Kudus yang didirikan oleh beliau. Beliau berdakwah melalui jalur politik dengan menjadi penasihat Keraton Demak. Nah, cikal bakal keraton atau kerajaan Islam di Jawa yaitu Demak, Keraton Demak, Kesultanan Demak ini. Kemudian ada Sunan Muria. Nama aslinya adalah Umar Said. Beliau putra Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo punya putra, juga menjadi wali. Makamnya terletak di Muria. Berdakwah melalui seni dan juga ahli mendalang seperti bapaknya. Beliau juga populer sebagai pencipta tembang Sinom dan Kinanti. Kemudian ada Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau bukan asli orang Indonesia ya, beliau putra Sultan Hud namanya, dari Mesir sana. Beliau juga murid Sunan Ampel. Makamnya terletak di Cirebon. Nah, ini Jawa Barat. Tadi dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Barat juga. Berdakwah melalui jalan politik juga, seperti Sunan Kudus itu. Beliau dikenal mendirikan Kesultanan Cirebon. Bisa dipelajari di buku-buku sejarah. Nah, ini Pak Hasan tampilkan beberapa foto makam para wali tadi. Ini ada makam Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gresik, Sunan Muria ini ada di atas bukit ini ya, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo. Nah, kalau dulu sebelum corona itu biasanya sangat ramai para peziarah yang mengunjungi makam-makam para wali ini. Entah kalau sekarang karena pandemi ini mungkin dibatasi ya. Baik, demikian anak-anak pembelajaran kita. Semoga membantu. Kurang lebihnya nanti bisa kalian lihat di buku atau di LKS itu lebih lengkap. Demikian Pak Hasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.